Bani Mas'ud atau Mas'ud bersaudara merupakan salah satu keluarga paling dominan dalam politik Kalimantan Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga berlatar belakang pengusaha dan politisi Golkar ini telah menancapkan dan memperluas pengaruhnya dari level kabupaten hingga provinsi. Konsentrasi kekuasaan di mana gubernur, wali kota, dan ketua DPRD dipegang oleh saudara kandung kerap dikritik dan berpotensi membuka ruang korupsi. Hal ini terbukti ketika salah satu anggota keluarga, Abdul Ghafur Mas'ud, dijaring OTT KPK terkait suap pada Januari 2022. Dinasti politik di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam 2 dekade terakhir. Setidaknya, 7 dinasti politik mendominasi panggung politik di Kalimantan Timur, di mana dinasti politik Mas'ud menjadi yang paling mencolok, terutama pasca Pilkada 2024. Bani Mas'ud merupakan keluarga pengusaha yang mewarisi bisnis minyak dan logistik di Kalimantan Timur. Di masa lalu, ayah mereka yang bernama Haji Mas'ud merantau dari Sulawesi Barat ke Balikpapan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hari ini, anak-anak yang sukses menduduki kursi pemerintahan daerah dalam waktu tak sampai 10 tahun. Mereka adalah Hasanuddin Mas'ud, Rudi Mas'ud, Rahmat Mas'ud, Abdul Ghafur Mas'ud, dan Syahriah Mas'ud. Rudi Mas'ud awalnya merupakan pengusaha di sektor maritim dan migas yang sudah lama dikenal masyarakat Kaltim. Jaringan bisnisnya berkutat pada transportasi bahan bakar, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar. Sebelum terjun ke politik pada 2019, ia memimpin perusahaan PT Barokah Bersaudara Perkasa dan PT Barokah Gemilang Perkasa. Rudi juga pernah tercatat sebagai komisaris di 5 perusahaan dan direktur utama di 2 perusahaan. Karir politik Rudi terbentuk di Partai Golkar. Di partai itu, ia menjabat sebagai pimpinan di internal partai atau sayap organisasi hingga akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Kemenangan Rudi di Pileg 2019 sempat disorot Bawaslu atas dugaan politik uang. Namun, tudingan ini dibantah keras oleh Rudi. Bawaslu pun tak menemukan bukti yang kuat sehingga tak melanjutkan proses hukum. Pada Pileg 2024, Rudi kembali terpilih sebagai anggota parlemen, namun mengundurkan diri karena berniat maju di pemilihan gubernur. Posisinya kemudian digantikan oleh Syarifah Suraidah, sang istri yang juga politisi Partai Golkar. Puncak karir politik Rudi di Kalimantan Timur terjadi saat dirinya menantang petahana dalam Pilgub Kaltim 2024. Berpasangan dengan Seno Aji yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, Rudi berhasil mengalahkan pasangan Isra Nur Hadi Mulyadi dan resmi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2025-2030. Baru-baru ini, Rudi Mas'ud disorot banyak pihak lantaran mengajukan pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar yang dinilai terlalu mewah dan boros anggaran. Rudi sendiri beralasan mobil dinas ini akan dipakai untuk menunjang kegiatan dan menjaga marwah daerah. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. KPK menetapkan Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud sebagai tersangka kasus suap. KPK menciduk Ghafur bersama 6 orang yang merupakan ASN Pemkab Penajam Pasir Utara dan juga pihak swasta di Jakarta. Pada Januari 2022, Bupati Penajam Pasir Utara dicokok KPK dalam kasus suap pengadaan barang jasa dan perizinan. Ia didakwa menerima suap senilai 5,7 miliar dan divonis 5 tahun 6 bulan penjara. Bupati itu bernama Abdul Ghafur Mas'ud, bagian dari keluarga Bani Mas'ud yang sukses menduduki jabatan strategis di Kalimantan Timur. Sebelum menjadi bupati, Abdul Ghafur dikenal sebagai pengusaha di sektor perminyakan dan mendirikan PT Petro Perkasa Indonesia pada 2011. Pada masanya, ia dikenal sebagai salah satu kepala daerah terkaya di Kalimantan Timur. Lewat Partai Demokrat sebagai kendaraan politik, Abdul Ghafur Mas'ud terpilih sebagai Bupati Penajam Pasir Utara dan dilantik pada 19 September 2018. Sayangnya, di akhir masa jabatannya, ia harus jatuh ke kubangan kotor korupsi. Tak hanya kasus suap proyek, ia juga terlibat dan turut menikmati hasil korupsi sebesar 6,2 miliar dalam kasus korupsi penyertaan modal ke Perumda Benua Taka Energi dan Danum Taka. Dua kasus itu
tak hanya mencoreng namanya, tapi juga menjadi noda hitam bagi keluarga Bani Mas'ud yang tak akan pernah hilang. Kakak tertua di keluarga Bani Mas'ud, Hasanuddin Mas'ud, juga turut berkecimpung di perpolitikan daerah sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029. Sebuah ironi di mana dua pucuk pimpinan tertinggi eksekutif dan legislatif daerah dikuasai oleh adik dan kakak. Politisi Partai Golkar ini tercatat memiliki kekayaan mencapai 254 miliar. Sumber utama kekayaannya berasal dari bisnis kapal tanker serta jasa transportasi dan angkutan laut yang dikelola lewat PT Hasamin Bahar Lines. Beberapa perusahaan dalam grup ini, seperti PT Barokah Bersama Perkasa, pernah terlibat dalam kredit macet di Bank Kaltim Tara senilai 240 miliar pada 2015 hingga 2020. Tapi Hasanuddin membantah korupsi dan menyatakan pembayaran berlanjut sejak 2017 hingga tahap pelunasan. Ia juga mengklaim sudah tak lagi memimpin perusahaan sejak menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim pada 2019. Hasanuddin juga pernah dilaporkan pengusaha bernama Irma Suryani atas dugaan penipuan dan cek kosong senilai 2,7 miliar terkait kerjasama bisnis solar antara dirinya dan perusahaan Hasanuddin. Hasanuddin berbalik melaporkan Irma ke Polda Kaltim atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan pemalsuan. Hingga hari ini, pertarungan hukum kedua belah pihak masih jauh dari kata selesai. Selanjutnya ada nama Rahmat Mas'ud yang menjabat sebagai wali kota Balikpapan 2 periode sejak 2021 hingga 2030. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai wakil wali kota Balikpapan periode 2016-2021. Jauh sebelum terjun ke dunia politik, Rahmat adalah pengusaha dan pemilik PT Sinar Pasifik yang bergerak di transportasi laut, logistik, dan jasa pendukung perminyakan. Pada 2021, Rahmat pernah dilaporkan ke polisi atas dugaan ijazah abal-abal atau memperoleh ijazah dengan cara curang. Wali Kota terpilih Balikpapan Rahmat Mas'ud dilaporkan sejumlah masyarakat dengan tuduhan dugaan pemalsuan ijazah serta satunya di salah satu universitas swasta di Balikpapan. Tuduhan itu kemudian dibantah oleh Rahmat dan kampus yang mengeluarkan menyebut hanya kesalahan administrasi, bukan pemalsuan. Terakhir, ada nama Sahriah Mas'ud, politisi Partai Golkar yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029. Rudi adalah gubernur, saudara Rahmat wali kota. Ini saudara ini, kakak adik. Oh, kakak adik ya. Gak apa-apa, asal dipilih benar ya. Keluarga Bani Mas'ud sering menekankan bahwa kesuksesan mereka di politik adalah hasil dari suara rakyat, bukan dinasti. Rudi Mas'ud misalnya menegaskan bahwa semua posisi yang dipegang keluarganya diperoleh melalui pemilu demokratis yang sah, bukan ditunjuk atau diwariskan seperti sistem kerajaan. Meski begitu, kritik dan sorotan dari berbagai kalangan tetap menggema karena konsentrasi kekuasaan di eksekutif dan legislatif sangat rawan korupsi dan konflik kepentingan.